program prioritas Lemdiklat Polri, ya. Bagaimana Bapak KSPN mengimplementasikan program ini di SPN Polda Sultra, Pak? Dia juga harus kita ajarkan untuk kegiatan interaksi sosial dengan masyarakat. Nah, disinilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya AKBP Aristi Maidini di podcast Lemdiklat Polri. Sebuah ruang diskusi yang menghadirkan obrolan inspiratif, informatif, dan edukatif seputar pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Pagi ini kita akan membahas dengan tema implementasi program prioritas Lemdiklat Polri dengan tamu istimewa kita pagi ini yang sudah hadir secara online, yaitu Bapak KSPN Polda Sultra, Komisaris Besar Polisi I Gusti Agung Dana SIK MIK. Sebelumnya kami sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bu Dini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Dini yang puasa? Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di podcast Lemdiklat Talk ini. Sebagai pembuka mengawali kegiatan ini, dapat Bapak ceritakan secara ringkas tentang riwayat penugasan Bapak dan pengalaman selama berdinas di Polri, Bapak. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi saya ini, kalau nama tadi Ibu sudah sampaikan, jadi saya ini lulus Akpol Letting 99 Bu. Jadi mulai tahun 99 saya berdinas di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2004. Kemudian tahun 2004 PT IKA sampai tahun 2005. Kemudian 2005 penempatan kembali di Polda Jawa Timur sampai di tahun 2011. Kemudian di tahun 2011 saya mengikuti juga pendidikan S2 PT IKA angkatan pertama sampai di tahun 2013. Kemudian selanjutnya di tahun 2013 di penempatan di Polda Bali. Di Polda Bali sempat menjadi Wakapolres dan Korspri Kapolda. Selanjutnya masuk Sespim di tahun 2017 dan setelah Sespim penempatan di Papua. Kami Kapolres di Papua di Polres Mapi selama 2 tahun. Kemudian kembali lagi ke Bali menjadi Kapolres Bangli di Bali. Selanjutnya kami sebelum menjabat sebagai KSPN menjabat sebagai Kabak Binop di Birokop Polda Bali. Untuk selanjutnya di tanggal 8 Januari 2025 kami dilantik menjadi KSPN Polda Sultra. Demikian Bu. Oh, menarik sekali ya Bapak. Berarti untuk dunia pendidikan baru pertama kali ya Pak sebagai KSPN ini? Ya. Jadi baru pertama kami di dunia pendidikan, khususnya di Lemdik. Selanjutnya Bapak, kami di SPN Sultra ini SPN yang sudah cukup lama ya Pak. Dapatkah Bapak ceritakan secara singkat sejarah awal berdirinya SPN Polda Sultra ini dalam mendidik serta membentuk karakter calon anggota Polri Bapak yang dapat berkembang seperti sekarang ini? Ya, SPN Polda Sultra ini terletak di Desa Anggotoa, Bu, di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Polda Sulawesi Tenggara. Ini berjarak kurang lebih 70 km dari Kota Kendari. Kemudian SPN ini berdiri di luas lahan 34 hektar yang cukup luas, walaupun hanya 12 hektar saja yang baru digunakan untuk sarana prasarana pendidikan. Jadi sisanya masih berupa lahan dan hutan. Nah, untuk sejarahnya sendiri, SPN Polda Sultra ini disahkan melalui Kep Kapolri nomor Kep 6 Romawi 1 tahun 2004, di mana kemudian diresmikan di tanggal 12 Januari 2005, 1 tahun kemudian, oleh Bapak Kapolda Sultra pada saat itu, yaitu Brigjen Pol Asikin Hussein. Nah, kemudian di tanggal 8 Januari 2005 tersebut, SPN pertama kali melaksanakan operasional pendidikan, yaitu Diktuk Bintara Penugasan Umum. Jadi pertama kali kita mendidik 100 siswa pada saat itu, di tahun 2005. Nah, sampai dengan di tahun 2025 ini kita sudah meluluskan
27 angkatan Bintara yang sudah kita luluskan di SPN Polda Sutra. Mungkin itu sedikit secara ringkas sejarah SPN di Polda Sutra, Bu. Ya, termasuk sudah panjang juga perjalanannya ya Pak, dengan mencetak 27 angkatan ya Pak. Nah, SPN ini sebagai lembaga pendidikan Polri yang pastinya mempunyai program-program unggulan dan inovasi yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berkenan di-share Pak program unggulan apa saja dan inovasi yang sudah dilakukan di SPN Polda Sutra ini? Berbicara masalah program unggulan, tentu SPN ini tidak lepas dari program yang sudah ditetapkan dari Lemdikpol Polri, khususnya kurikulum, kemudian pengajaran dan sebagainya. Terutama di kurikulum kohesi sosial, ya kohesi sosial, kita juga sudah ada kurikulumnya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Polres, baik Polres Konawe atau Polres-Polres di kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, kemudian Polsek, Koramil, kemudian juga dengan kantor camat, kantor desa, kemudian dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Konawe, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, sehingga setiap tahunnya sudah terprogram siswa melaksanakan kegiatan kohesi sosial. Kemudian SPN untuk terkait masalah kekurangan atau hambatan-hambatan yang ada di SPN, kita juga melaksanakan MOU, sudah melaksanakan MOU atau perjanjian kerjasama, Bu. Yang pertama itu dengan BPBD Kabupaten Konawe, ini terkait masalah pengajaran atau pengisian materi terkait penanggulangan kebencanaan ini kepada siswa peserta didik kami di sini. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melaksanakan MOU dengan RSUD Konawe, ya RSUD Konawe terkait masalah untuk perawatan ataupun rujukan awal peserta didik yang ada di SPN apabila klinik kami tidak bisa menangani penyakit yang dialami oleh siswa. Kemudian kita juga berkoordinasi atau sudah membuat MOU atau perjanjian kerjasama dengan Damkar. Seperti kita ketahui, dengan luas lahan 34 hektar yang masih berupa, sebagian besar masih berupa hutan dan ilalang, SPN ini rawan sekali dengan kebakaran, bencana kebakaran. Jadi kita bekerja sama sudah membuat MOU dengan Damkar untuk percepatan penanggulangan apabila terjadi kebakaran. Karena memang di seputaran SPN ini kan radius 3 kilo, 4 kilo ini merupakan hutan dari sawit, sehingga memang sangat rawan untuk kebakaran dengan suhu yang cukup panas. Kemudian yang terakhir kita sudah membuat MOU juga dengan Dinas Sosial, dengan maksud apabila kita melaksanakan kegiatan di luar, kegiatan siswa di luar atau kohesi sosial yang membutuhkan tempat tinggal di luar, Dinas Sosial ini memiliki asrama yang bisa ditempati oleh para siswa kita. Selain itu, kita juga berkoordinasi atau bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya kabupaten-kabupaten yang ada terkait pelengkapan sarana prasarana. Jadi kita sudah diberikan beberapa hibah seperti penerangan jalan di SPN, kemudian papin blok di lapangan upacara, kemudian jogging track, dan beberapa renovasi termasuk juga pembangunan kelas. Jadi 2 kelas dibangunkan dari kabupaten yang ada di Sultra. Mungkin itu, Bu. Menarik sekali Bapak. Saya tertarik dengan kohesi sosial tadi Bapak. Yang kohesi sosial itu, prakteknya seperti apa ya Pak untuk siswa itu Pak? Jadi untuk kohesi sosial ini intinya adalah bagaimana para siswa selain dia diberikan pelajaran-pelajaran tentang kepolisian, dia juga harus kita ajarkan untuk kegiatan interaksi sosial dengan masyarakat. Nah, disinilah kurikulum kita berikan siswa itu keluar, kita berikan dia pelajaran di luar seperti di Pemda, kemudian di Polres, di Polsek atau di kantor desa. Ini kita bagi, Bu, satu angkatan ada 30 orang di kantor desa, 30 orang ke kantor kecamatan, ada di Koramil, ada di Polres,
ada di dinas. Nah, ini dia berinteraksi di sana dari dinas ataupun instansi-instansi yang kita adakan kerjasama di sini memberikan sosialisasi ataupun informasi-informasi kepada siswa kami di sini. Nah, terima kasih Bapak penjelasannya. Selanjutnya, dengan, program prioritas Lemdiklat Polri, ya sebagaimana kita ketahui bahwa hasil sidang pleno Wandiklat Polri, menghasilkan 4 program prioritas Lemdiklat Polri, yang dilaksanakan tahun ini, yaitu Kampus Integritas, Kampus Modern, Kampus Unggul, Kampus Hijau, Sehat dan Bahagia. Bagaimana Bapak KSPN mengimplementasikan program ini, di SPN Polda Sultra, Pak? Tentu SPN itu yang utama, keutamaannya itu yang harus kita perhatikan yaitu tenaga pendidik. Untuk tenaga pendidik sendiri perlu diketahui di SPN ini jumlahnya termasuk KSPN 67 personil. Dari 67 personil itu secara kualitas 38 ini sudah menyandang status sarjana baik S1 maupun S2. Kemudian dari 67 itu juga baru hanya 34 orang yang ada sertifikasi. Nah, sehingga tentu sisanya ini belum memiliki kemampuan sertifikasi sebagai tenaga pendidik atau pengasuh. Nah, kami di sini untuk mengimplementasikan program unggulan prioritas nanti di tanggal 10 atau hari Senin besok sampai dengan tanggal 14 ya, kita 5 hari kita melaksanakan atau bekerja sama dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sultra. Jadi kita melakukan pelatihan kepada seluruh tenaga pendidik yang ada di SPN. Kebetulan kan ini tidak ada siswa atau tidak ada program kegiatan diklat, jadi kosong selama 1 bulan. Nah, ini kami manfaatkan untuk melatih tenaga pendidik, ya, di mana instrukturnya dari Badan Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sultra. Ini dengan materi seperti peningkatan kompetensi pedagogik, kemudian penyusunan desain pembelajaran, kemudian simulasi dan evaluasi pengajaran. Untuk pelatihan sendiri, kami minta instruktur dari BRIMOB, ya, untuk kembali merefresh kemampuan dari instruktur SPN, di mana nanti akan dilatihkan dari BRIMOB ini terkait masalah materi instruktur menembak dan materi instruktur halang rintang maupun peluncuran rappelling. Untuk pendanaan pelatihan ini kami memang mohon kepada Bapak Kapolda, jadi kami dibantu sebanyak 40 juta untuk pelatihan ini dari anggaran Bupop atau dari anggaran Bapak Kapolda. Kemudian masalah dukungan sarana prasarana, ya, dukungan sarana prasarana yang ada. Jadi untuk mendukung proses pengajaran di sini, SPN juga sudah membangun sarana olahraga seperti lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, kemudian lapangan basket, lapangan voli. Saat ini juga sedang berprogres, Bu. Kita sedang membangun atau membuat lapangan sepak bola. Ini untuk mendukung proses belajar mengajar peserta didik yang ada di SPN Sultra. Kemudian terkait masalah kampus modern, ya, selain kita memiliki smart class, SPN Sultra juga sudah memiliki lab komputer, Bu. Ya, di mana lab komputer ini merupakan sumbangan dari para Kapolres jajaran. Jadi di situ ada ruangan dengan 18 komputer. Jadi di situ kita jadikan sebagai lab komputer. Kemudian untuk kampus hijau, program kampus hijau, SPN Sultra ini cukup panas, Bu. Jadi di sini, tapi khusus SPN kita sudah melakukan penanaman pohon-pohon yang berbuah seperti mangga, jeruk, kemudian kelapa di seluruh lokasi SPN. Jadi sudah agak rindang di SPN di sini di Sultra. Kemudian sebagian lahan juga dimanfaatkan oleh Bayangkari untuk menanam sayur, cabai, ubi, termasuk juga kita memiliki 3 kolam ikan untuk mendukung program ketahanan pangan. Kemudian di seluruh barak kita juga sudah dilengkapi, barak maupun kelas, kita juga sudah dilengkapi dengan
sarana fasilitas cuci tangan. Ini mungkin masih sisa pada waktu COVID kemarin. Jadi sarana cuci tangan maupun tempat pembersihan tempat sampah ini sudah cukup banyak sehingga bisa terjaga kebersihannya. Selain itu kita juga di setiap hari Jumat ada program Jumat Bersih, ya program Jumat Bersih seperti kalau tidak ada siswa seperti ini mau tidak mau SPN ini para staf lah yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihannya. Jadi kurve sudah kita bagi tanggung jawabnya untuk di sektor-sektor sehingga SPN tetap hijau, tetap bersih, tetap rapi sesuai dengan program unggulan dan kehendak daripada Bapak Kalemdiklat Polri. Mungkin itu, Bu. Inovasi sekali ya Pak ya. Dengan berbagai kendala dan hambatan, SPN Polda Sultra dapat mengoptimalkan semuanya dengan dukungan dari dengan tenaga pendidik, kemudian yang anggaran dengan bantuan Polda, kemudian dengan Satpas yang bekerja sama dengan Kapolres ataupun Pemda ya Pak. Sangat inovatif sekali Bapak. SPN ini sumber dayanya kan tidak ada, jadi mau tidak mau kita bekerja sama dengan eksternal ya, baik eksternal di Polda ataupun eksternal instansi terkait lainnya. Menarik sekali obrolan pagi ini, banyak informasi dan wawasan yang kita dapatkan dari Bapak tentang strategi Polda Sultra dalam mendukung program prioritas Kalemdiklat Polri. Demikian Bapak, terima kasih banyak atas waktunya yang telah Bapak sempatkan kepada kami, atas sharingnya juga. Terima kasih juga Bu Dini, mudah-mudahan semua program dari Bapak Kalemdikpol atau program Lemdiklat Polri bisa terus kita dukung di satdik-satdik yang ada. Demikian, terima kasih untuk podcast siang atau pagi hari ini. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih Bapak. Demikian akhir dari podcast kita hari ini. Semoga apa yang dapat disampaikan dapat bermanfaat, sekaligus dapat menjadi motivasi bagi satdik jajaran. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.